This meeting is being recorded. Gede banget suaranya. Ya udahlah, gede banget. Oke. Hai, Hajime Mas. Kita di sini mulai ini ya, seperti yang diinfokan. Saya bakal jelasin dulu nih yang ada di N5 gitu kan. Ini juga ngaruh sama materi N4 sebenarnya gitu. Ya. Untuk Dai Sangka bab 3 nih gitu ya. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai suji. Ini yang di atas tulisannya numbers nih, ya kan? Itu ada furigananya namanya suji bacanya ya, furigananya gitu kan. Nah, jadi tuh di kanji ini gitu kan. Ya, seperti yang dibilang pertama kali saya bahas tentang kanji lah gitu kan. Jadi kanji itu ya, kanji itu adalah simbol gitu. Mau nanti dia ada tambahan kanji lain gitu kan, itu tetap aja kanji. Kanji itu adalah simbol gitu. Jadi ya simbol gitu loh. Kalau kita mau bikin kanji apa pasti itu menyerupai simbol gitu kan. Jadi itu artinya itu ada simbolnya kayak 1, 2, 3, 4 nih kan angka-angka ini nih. Ini kan ada simbolnya gitu kan. 1 begini strip, 2 begini kan gitu, 3 begini gitu kan. Kalau 4 dia begini gitu kan. Gitu. Kalau 5 jadinya kan 3 terus dibikin begini kan 3 gitu ya, 4, 5, 6 tuh gitu. Nah, mau kita baca di kunyomi atau onyominya gitu ya, sebenarnya untuk kita mempelajari suatu kanji itu nggak mempengaruhi apapun ya gitu kan, artinya tetap sama gitu, hitotsu, ichi. Tapi kalau misalnya kita bahas mengenai secara harfiah gitu ya, hitotsu itu untuk satu buah, sedangkan ichi itu satu gitu. Jadi kalau kita ngomong satu buah, dua buah, hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu kan ada di sini ya, gitu kan? Itu kan. Yotsu, terus 5 buah itsutsu, gitu, mutsu, terus sampai 10 gitu kan. Kokonotsu to kalau dia 10 buah gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kita ngomong 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan biasa gitu kan. Nah, kalau itu mah ichinisang aja gitu loh. Gitu loh, Mina ya. Gitu. Ya. Jadi untuk kanji-kanji seperti ini nih Mina ya. Sebenarnya mah gampang, ini masih basic gitu. Ya. Jadi seperti yang saya jelasin ya sebelumnya, kunyomi itu cara baca Jepang, jadi menggunakan hiragana. Sedangkan kalau onyomi itu cara baca Cina, Mandarin, gitu. Ya, makanya ada namanya kanji hanshi ya kalau nggak salah ngomongnya, gitu. Jadi memang masih ada ngambil seluk beluknya dari ini, dari bahasa sana, gitu, bahasa Mandarin, gitu ya. Gitu. Jamina Sangkuri Karasitsumu nggak Arimaska? Nih ada yang baru-baru datang nih. Ada yang mau ditanyain tidak kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Belum, dan saya belum ada. Belum ada ya? Oke. Ya, kalau gitu kita lanjutkan saja di sini ya. Jadi untuk kanji yang pertama nih, kan ada ichi. Ichi itu yang onyomi, kunyominya hitotsu, imi itu arti. Gitu ya. Satu gitu kan. Kalau satu buah hitotsu. Kalau bulan Januari pakainya gatsu. Ichigatsu. Kalau dia pakai getsu jadinya ikagetsu dalam durasi 1 bulan. Gitu. Satu orang dia pakainya hitori gitu. 1 tahun bacanya berarti ichinen ya. Saya mau di sini Mina kalau misalnya memang nggak ada kendala bisa untuk on cam ya gitu, sebagai bentuk menghargai guru gitu kan ya, setidaknya gitu, kalaupun bisa gitu ya, kalaupun ditanya mau dijawab gitu ya. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi yang kedua ya Mina. Di sini ada kanji 2, imiwa 2 gitu ya.
cara baca kunyomi nih, kunyominya futatsu, onyominya ni. Jadi di situ ada futatsu, 2 buah, ya, 2 bulan atau bulan kedua gitu bisa dibilang ya. Bulan kedua itu dibilangnya Nigatsu, Februari. Sedangkan kalau dia pakai Getsu itu Ikagetsu. Nika, Sumi masing Nikagetsu. Terus kalau 2 orang itu Futari. Jadi bedanya kalau untuk Futari gitu ya, Futari Hitori gitu kan. Untuk satuan orang itu cuma ada Hitori sama Futari. Sedangkan kalau dia 3 sampai ke bawah, sampai berapa banyak pun itu biasanya dia menggunakan nin. Gitu ya. Gitu ya Mina. Terus ada lagi 2 tahun. Dia pakainya nen. Jadi ninen. Gitu. Tinggal ditambahin angkanya ni, baru durasi ininya satuannya nen untuk tahun gitu ya. Tapi kalau misalnya mau ngejelasin nih, oke, baiklah kalau gitu ya. Kita lanjut lagi. Kalau misalnya dalam durasi 2 bulan gitu kan, ninen gurai atau kurai gitu ya. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya Mina, langsung aja. Oke. Yang ketiga di sini ada mitsu. Ya, cara baca Cinanya itu sang, onyomi gitu ya. Tuh. Terus lanjut lagi gitu ya. Bulan Maret, bulan ketiga gitu ya, Sanggatsu. Bukan sang, kalau dia getsu jadinya Sangkagetsu. Gitu. Sangnen mikang, mika. Kalau mikang mah jeruk ya gitu. Haitsugiwa kanji 4. Di sini ada kunyominya yotsu, bisa kita baca yong atau yo gitu ya, dan onyominya shi. Diperhatikan baik-baik di situ kanjinya ya. Gitu. Cara bacanya juga. Jadi kalau buat benda seperti yang saya bahas tadi ya, untuk benda keempat itu bacanya yotsu. Ya, 4 buah yotsu. Sedangkan kalau dia untuk April bulan dia pakainya shi, bukan pakainya yong gitu ya. Kalau misalnya hari keempat itu pakainya yoka atau tanggal 4 itu sama gitu. Yonen tahun keempat gitu. Berarti kalau 4 tahun apa Mina bahasa Jepangnya? 4 tahun, umur 4 tahun. Apa bahasa Jepangnya Mina? Ayo. Apa? Yonen, benar. Tapi kalau umur, ayo umur, ada yang tahu umur bahasa Jepangnya? Kemarin kita udah bahas. Umur Yongsai. So desu ne. Yongsai, gitu ya. Nah, yang kelima di sini ada itsutsu. Ya, bisa juga dibaca go. Gitu ya. Itsutsu itu dipakai untuk buah. Benda sama ya. Pokoknya di akhirannya tsu gitu, itu biasanya untuk buah. Ya, kalau dia pakai gatsu itu untuk bulan keberapa? Misalnya ini kan bulan ke 5 kan, go gatsu. Nah, jadi kalau di Jepang dia kan pakainya angka tuh. 6. Iya. Kalau 6 dia roku gatsu gitu. Gitu ya. Tapi kalau dia pakai getsu itu berarti kayak ngomong gini loh Mina. Kayak durasi gitu. Bulan ke-5 gitu kan. Bulan ke-5, durasi 5 bulan gitu kan. Jadi pakainya goka getsu. Goka getsu. Pakai getsu ya kalau untuk sebutin durasi 5 bulan. Gitu. Itsuka gonen ya sama lah ya. Seperti yang ada di situ artinya. Kita lanjut lagi. Di sini ada bulan ke-6. Itu mutsu. Atau kita sering biasanya kalau belajar suji yang angka itu roku, ya kan? Mutsu bulan ke-6, bulan ke-6. 6 buah ya. Kalau dia gatsu bulan Juni bulan ke-6 ya.
berarti rokagetsu. Gitu dia ngomongnya. Jadi kagetsu kalau kita mau nyebutin pakai getsu ya Mina. Gitu. Terus bulan bukan bulan ngomongnya. Hari atau tanggal 6 itu muika. Rokunen itu berarti tahun ke-6. Tahun 6 gitu ya. Itulah. Terus ada nanatsu atau shichi di situ. Ya, di situ walaupun memang ada bahasa lain ya. Artinya mah harusnya ngerti gitu kan. Nanatsu berarti 7 buah. Shichigatsu berarti bulan ke-7. Gitu ya. Itu bulan ke-7 berarti apa 7 nih Juli, iya kan? Gitu. Nanoka tanggal 7. Shichinen tahun 7. Kalau nin tinggal ditambahin aja. Itu di situ ya, ada ya. Nah, lanjut lagi di situ ada yatsu atau hachi. Gitu ya. Hachigatsu. Yoka, ingat, ada yoka, ada yoka. Ya, ada yoka. Kalau yoka itu dia hari ke-8, tanggal 8. Tapi kalau tanggal 4, yoka. Ingat-ingat ya Mina ya. Catat. Gitu. Dirasa penting catat. Gitu. Tanggal 4, yoka. Tanggal 8, yoka. Tahun 8, hachinen. Kalau umur 8 tahun, ada yang tahu umur 8 tahun? Haji Sainen. Hachisan, Janai. Hasai. Double S. Hasai. Oke. Oke, lanjut lagi. Yang 9 di sini ada kokonotsu. Ya, 9 buah. 9 buah gitu ya. Gitu. Terus kalau kita mau sebutin bulan September, bulan 9, berarti tambahin angkanya, tambahin gatsu. Kugatsu, bukan kyugatsu. Pakainya ku. Itu juga sama ini sebenarnya. Jam 9. Kuji. Sebenarnya dia pakai ku. Tapi kalau kalian sebutnya pakai Q juga it's okay sebenarnya. Cuma lumrahnya dia pakai ku. Gitu. Dai juga sih, enggak apa-apa gitu. Terus juga iya kuji jam 9 gitu kan. Kokonoka ya. Tanggal 9 gitu kan. Nah, kalau dia pakai ratusan dia hyaku. Ya, Q hyaku atau ku hyaku dore demo iyo yang manapun juga nggak apa-apa. Sedangkan kalau nin tuh di situ tulisannya ya 9 orang berarti Q nin dore demo i ku nin mo iyo gitu ya. Sedangkan kalau yang 10 di sini to ya to aja gitu. Suitachi, Futsuka, Mika, Itsuka gitu kan. Itu tanggal-tanggal tuh yang sudah disebutin tadi. Hitotsu, Futatsu, Mitsu, Yotsu, Kokonotsu. Nah, itu tadi tuh buah-buah gitu kan. Berapa buah gitu. Ya, bisa dibaca di situ ya. Sedangkan kalau dia 100, saran saya sih sembari saya bahas kalian bikin kanjinya sendiri sih gitu. Jadi mereview, tulis kanjinya gitu. Jangan dipelototin aja gitu. Gitu ya. Nah, kalau dia 100 itu ada hiyaku, biaku, sama piaku. Tergantung kalian tuh penyebutannya tuh mau di angka berapa. Gitu ya. Kalau dia 100 biasa, dia pakainya hiyaku. Sedangkan kalau dia udah mulai 800-600 itu dia mulai pakai piaku. 600 yang harusnya roku jadi ropiaku. Sedangkan kalau 800 dia jadinya hapiaku. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Aman? Do desu ka minasang? Kore kara shitsu mo ga arimasu ka? Iye, Ari? Nase. Ari masa. Hai. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi ya. Ya, intinya kalau misalnya pakai biaku juga tuh
ya. Kalau bi aku dia 300 aja, 3 doang gitu. Sedangkan kalau piaku itu cuma 6 sama 8, sisanya pakai hiaku. Itu aja, jangan dipersulit belajar bahasa Jepang ya Mina. Gitu. Oke, lanjut lagi kita ke ya. Oke. Nah, di sini kita ke ribu. Chi, seng atau zeng. Gitu ya. Sang n, seng n tuh. Dia kan kalau yen kan pakainya n ya. Seng n berarti 1000 yen. 3000 dia pakainya zeng. Gitu. Terus juga itu selain seng bisa dibaca chi juga. Gitu kan. Chiba gitu kan namanya. Gitu kan prefektur Chiba. Gitu kan. Oke, lanjut lagi di situ ada mang sama bang. Kenapa nih? Jadi ada mang sama bang ya. Gitu. Itu artinya tuh kayak puluh ribu. Sama seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, kita belajar angka-angka ya Mina ya. Kalau misalnya dia 4 angka dibikin strip gitu ya, kita kasih pembatas gitu ya. Satu pembatas itu kita bacanya mang. Tapi kalau dia ada lagi, dia pakainya oku. Strip kedua, pembatas kedua. Ada 4 angka lagi, udah okucho gitu ya. Kita udah pernah bahas sebelumnya, harus udah ngerti. Tuh. Nah, di situ ada ichimam n ya. Ingat kalau di sini kita ngomongnya pakai n bukan pakai yen ya. Terus bangkoku ya, bangkokunya di sini untuk semua negara bilang Maya gitu. Terus di sini ada eng ya, gampang sih ya. Yen eng, terus hyaku en gitu kan. Goseng en gitu kan. Oke, lanjut lagi di sini ada toshi, toshi atau nen yang artinya tahun. Itu cara juga bebas sih, kalian mau gimana gimana pun ya, gitu. Oke, kita lanjut lagi di sini ada toshi ue, toshi ue. Ya, biasanya kalau toshi ue itu kalau nggak salah tuh yang lebih tua apa yang lebih muda gitu. Toshi ue. Ah, coba mati kudasai. Nah, kita sembari searching kali ya, toshi ue itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Toshi ue nih. Toshi itu mati kudasai. Toshiue wa. Oh, Toshiue itu kayak senior di atas kita gitu. Itu bisa juga gitu. Yang lebih tua itu Toshiue gitu ya. Oke. Terus itu ada Kyonen. Nah, Kyonen, Rainen tahun depan gitu kan. Kotoshi tahun ini gitu ya. Kalau dia mau ditanyain silakan ya. Nah, ini bisa dibaca nggak Mina? Saya pengen deh kalian baca. Itu kan ada nomor 1 tuh. Terlihat dari bagian sini ya. Yang ini dibaca dari nomor 1. Ada yang tahu bacanya apa Mina? Apa bacanya? Mina? Ada yang tahu? Nomor 1. Itu kan strip 1 itu nomor 1. Ichi. Kanji apa itu? Ada yang tahu? Atau saya tunjuk langsung? Dominasang. Oke, nggak ada yang mau, saya tunjuk ya. Jaivan-sang. Ichiban wa do desu ka? Yomikata wa nan desu ka? Bacanya apa? Kanji apa tuh nomor 1? Moshi. Ayo, siapa?
Ayo bacanya apa? Yang Nomor itu 1. kanji 9 misalnya. 9. Bukan Eh? yang ini nih. Bukan Masih yang ini santai. nih. Ini nih. Nih, jadi dari sini dulu, dari yang paling pojok. Tuh. 100. Mm-mm. Itu apa ya? Yen. Itu yen. Jadinya, 100 yen. apa bahasa Jepangnya? Yaku yen. Hyakuen. Yaku yen. Oke, yuk lanjut lagi Mina di bawahnya. Nomor 2 tuh. Apa bacanya? Semua yuk, semua yuk. Ayo, 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 ayo. Bunyikan mikrofonnya. Ayo, silahkan. Ayo. Setidaknya jika kalian tidak bisa ini on cam, yuk. Bacanya apa tuh? Nomor 2 di paling pojok. Itu kanji ke-6. Kanji Roku. 6. Ya. Mm-mm. Terus tadi saya nggak catat, saya lupa nyatat. Itu 1000. Mm-mm. Ayo 1000 semua ya? bantu yuk. Rokuseng. Rokuseng Nanayaku eng. Itu 9. 9 itu Q. Itu Q kanji 9. Oh iya, Mm-mm. Kyoyaku eng. Kyuhyakuen. Iya benar, bisa. Benar. Lanjut lagi, yuk. Nomor 3. Apa tuh? Ayo Minah. Andi Sang, apa tuh? Ayo semua yuk. Kanji 3. N Itu kanji itu apa? mata uang ya, Dede? Iya, N itu mata uang benar. Jadi apa tuh? Nomor 3. Ayo apa yuk? Ropiakuen. Ropiaku N. Ya benar, 600 yen. Itu kan kanji 6. Gitu ya. Oke. Sekarang kita naik ke atas ke nomor 4 nih. Repot ya, giniin aja deh. Bentar. Nih tadi ke nomor 4 ya. Nih 4 yang itu kanji 4. Nah, kelihatan kan Minah? Harusnya kelihatan sih. Nah, itu kanji apa tuh? Ada yang tahu kanji apa? Ichi. Ya kan sestrip tuh. Ichi. Susah ya kanjinya ya? Minasang. Belum Dodes. hafal, Sensei. Gini deh kalau mau minggu depan kita besok kita bahas ini. Muzukashi. Muzukashi. Iya, kalian udah bahas-bahas sendiri belum kira-kira? Udah pernah bahas sendiri belum, Minasang? Belum? Apa gimana? Lihat deh Minasang, saya juga bingung nih, gimana ya caranya ya? Bentar, saya iniin dulu deh bentar. Mana ya? Tadi ya. Sensei mau nulis yang 1 dong sampai 5. Oh, mau coba? Benar. Enggak, itu mau lihat ada gak sih di. Gimana? Enggak, saya belum catat yang 1 sampai 5 tadi. Oh, gini aja kalau mau gimana ya? Aku juga pengen nulis cuma ini nggak bisa bagiin layar, astaga. Atau enggak Mina coba deh. Saya pengen di WA nih saya kirim kanji 1 sampai 5. Kita bahas kanji nih lama-lama nih. Nih.
Kanji ichi. Coba kita mulai dari nulis kanji 1 sampai terakhir ya itu ya. Ichi itu kan strip 1 biasa. Tuh. Udah saya tulis ya. Hmm. Ichi. Terus di bawahnya ada ni. Sang. Yong. Go. Roku. Apa lagi? Siapa itu? Roku. Ya memang sudah mulai kanji kalau udah Mina Nihongo. Roku, Hachi, Kyu, Ju. Dah, tuh aja sih. Kak Ika setiap hari izin selalu ya. Sibuk mungkin. Gak apa-apa lah. Nah itu, intinya 1 sampai 10 aja dulu. Gitu. Kalau udah, lanjutin lagi. Tuh. Ada yang mau ditanyain nggak untuk perihal kanji? Kita udah mulai masuk kanji sebenarnya. Cuma saya nih lagi atur-atur buat kalian gimana ya biar paham. Nah, ini PDF-nya udah di Google Drive belum sih? Sebenarnya udah. Cuma kayak cuma kayaknya ini deh. Saya bikinnya nggak di Google Drive. Waktu awal-awal saya kirim di grup. Cuma nggak tahu di download atau enggak. Ini saya kirim ulang di WA ya. Arigato Saya sensei. Iya, soalnya saya kemarin-kemarin tuh udah bahas ini ya, udah ngejelasin kanji ini gitu loh. Kita kan kemarin udah sampai lesson 4 buat bahas kanji ini toh. Coba sekalian liatin dulu kanjinya gitu ya. Silahkan buat bahas sendiri. Besok kita bahas dari bab 1 sampai dari bab 3 sampai bab 4 ya Mina. Gitu aja dulu untuk kanji ya. Kanji angka sensei. Kanji angka dari pokoknya bab 3 sampai bab 4 itu lesson 3 sampai lesson 4 buka aja di situ. Gitu. Kan tadi yang saya bahas itu lesson 3. Nanti ada lagi lesson 4. Gitu. Jadi saya tuh maunya sebenarnya gini loh Mina. Gak apa-apa deh, mungkin ini agak lambat kita kelar belajar gitu kan. Lambat dari yang udah dijanjiin sejam kan kita belajar, cuma gak apa-apa. Jadi saya pengennya tuh kalian ini sih kayak kelar nih gitu kan, bab 1 gitu kan. Kita mulai lagi langsung lesson 1 kanji. Paham nggak Mina? Jadi setelah Mina Nihongo 1 bab kelar gitu kan. Habis itu langsung kita belajar kanji setelah itu. Ngerti nggak? Paham nggak Mina? Ada yang mau ditanyain? Nah, gimana? Aman ya kalau gitu ya? Takutnya saya ngomong panjang lebar nggak dipahamin ya. Saya rasa takutnya percuma saya bahas panjang-panjang. Iya sensei. Oke, bagus kalau gitu. Oke, kalau gitu kita skip untuk kanji dulu untuk saat ini. Silakan kalian kerjain bahas sendiri ya. Gitu ya. Tadi yang sudah kita bahas, yang sudah saya share screen ya. Saya bikin di WA deh. Ya. Pelajari lesson 3, 4. Tuh ya. Saya mau bukan minggu depan. Besok kita bahas 3, 4 kanji ini, oke? Makan setengah jam berarti ya. Oke, kalau gitu kita mulai lagi ya. Di bab 4 ya. Terakhir kita bab 3 akhir ya, Mina ya. Udah mulai ngerjain ini kan, ngerjain Renshu kan? Iya nggak sih?
review-review soal-soal gitu? Iya nggak, Mina? Bentar, saya ini deh. Bentar. Ini ya. Kita lihat lagi di situ. Bentar ya. Astaga. Bentar. Bentar, Minah. Minasang, saya mau nanya sama kalian. Kita udah mulai masuk bab 4 nggak sih? Udah Sensei, kemarin ke akhir. Oh, yang akhir, bab 3 akhir ya. Berarti sekarang yang terjemahan ya. Bener ya? Ngebahas ini, terjemahan masuk bab 4. Gitu ya. Oke. Bentar. Kalian bisa sembari buka juga ya. Kalaupun memang ribet di share screen Sensei. Bentar. Intinya mohon bantuannya aja, kalau saya tanya dijawab gitu. Jadi saya tidak berasa sendiri. Oke, nah di sini kita bakal bahas pelajaran 4. Ini udah pernah saya bahas belum? Kira-kira Minah? Belum. Belum, Belum. Sensei. Oke, kalau begitu. Jadi untuk ini ya, saya akan bacakan. Mina perhatikan baik-baik untuk hiragana dan kanjinya diperhatikan. Di situ pertama ada kanji bangun. Ya. Jadi di sini udah mulai kata kerja nih Mina ya, kata kerja yang sifatnya bergerak gitu. Jadi okimas artinya bangun. Nemas artinya tidur. Gitu ya. Hatarakimas itu artinya bekerja. Yasumimas beristirahat atau libur. Jadi dia pakainya mas. Tapi kalau yasumi otomatis itu kata benda, masnya dicoret gitu ya. Tuh. Benkyo shimas belajar gitu ya. Tapi ada lagi kalau belajar, ada namanya naraimas, mempelajari. Misalnya kalian nih mempelajari data analis. Nah, itu kan data analis suwo naraimas atau benkyo sih Mas, sama aja gitu. Terus owarimas. Owarimas selesai. Ini sering saya sebutin kan. Benkyo suruh gitu kan. Benkyo owaru. Nah, itu kan sama. Owari owaru. Kalau bentuk kata kerjanya jadi mas. Owarimas gitu. Ini juga berpengaruh sama kata kerja itu ada 3 grup Minah ya. Ada 3 kelompok. Silakan dicatat ya. Ini saya share screen kan juga buat ini ya, biar kalian paham nih. Jadi kata kerja itu dibagi atas 3. Kata kerja 1, kata kerja 2, dan kata kerja 3. Sudah? Sudah paham sampai sini? Saya mau nanya dulu nih sama kalian sebelum saya lanjut. Gimana? Lanjut Sensei, ada 3. Ya. Baik. Nah, jadi kata kerja pertama itu memiliki ciri khas, yaitu
sebelum mas ada akhiran i. Ya, gitu. Sebelum mas ada akhiran i. Yasumimas, yasumu itu yasumi, itu termasuk kata kerja pertama. Gitu. Ya. Owarimas itu termasuk kata kerja pertama karena sebelum mas ada akhiran i. Gitu. Itu ciri khas dari kata kerja pertama. Sedangkan yang kedua itu memiliki ciri khas sebelum mas ada akhiran e. Contohnya adalah nemas. Sebelum mas ada ne. Gitu ya Minah? Gitu. Nemas, neru. Neru itu kan kata kerja bentuk kamus ya. Tidur gitu kan. Kata kerja yang kedua juga itu dia ada beberapa ya yang akhirannya i sebelum mas. Ada ternyata. Gitu. Jadi ada beberapa kata kerja yang akhirannya i sebelum mas ada. Gitu. Contohnya Oke. apa Sensei? Ada di situ, coba kalian lihat deh. Banyak sebenarnya kalau saya kasih contoh. Bentar, ada nggak ya? Ada di ini deh. Ada nggak ya di sini? Saya kayaknya harusnya ada deh. Bentar, nih saya enakan jelasin lebih detail sih kalau sama kalian. Jadi dengan ini ya, ada datanya gitu. Intinya kalian jangan bosan aja belajar bahasa Jepang kayak gini. Ntar ya, ini agak banyak nih. Paling belakang soalnya. Ini ya. Semoga ada. Dari nih. Kan kelompok 1 sebelum mas ada i. Kan aimas, asobimas tuh. Di sebelah kanan pojok itu artinya aimas bertemu gitu kan. Nah, kalau dia kata kerja kedua, mana kedua tuh? Nah, sebelum mas ada e, akemas, agemas, atsumemas, no abimas. Kan sebelum mas bi, i, vokal i gitu. Paham nggak Minah? Gitu. Oshiemas. Oshiemas kan mengajar. Imas ada tuh. Ada gitu kan jatuhnya. Ada untuk benda mati gitu kan, benda hidup. Kalau benda mati arimas gitu kan, berarti dia berarti nggak ada. Bukan kata kerja kedua, tapi dia kata kerja pertama. Sedangkan ini imas, berarti dia kata kerja kedua. Gitu. Paham ya Minah? Kalau dibilang contohnya berarti ada di sini semua. Dan terus kalau kata kerja ketiga, itu biasanya dia hanya ada dua, shimas sama kimas. Shimasnya itu kayak kalian lihat di situ tuh. Kayak unten shimas, mengendarai gitu kan. Menyetir, mengendarai, kan tuh ada tulisannya tuh. Di bawah yang kedua arti. Mengantarkan, menyetir, itu kan unten. Unten shimas, benkyo shimas juga kata kerja ketiga. Jadi, kalau kata kerja ketiga itu hanya ada shimas sama kimas. Biasanya dua-duanya ini ditambahin sama kata benda. Jadi kata benda dulu baru tambah kimas atau shimas. Kalau kimas ini dia itu datang. Gitu. Sedangkan kalau shimas itu kan kalau sendiri dia melakukan. Tuh lihat tuh. Shimasuru, mengerjakan, melakukan. Tuh ada tuh di arti mengerjakan, melakukan. Gitu. Agak-agak banyak nih ya saya jelasin detail ya, gitu kan. Gak apa-apa buat kalian. Gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk kata kerja? Misalnya lagi, gitu kan. Kalian tahu benkyo shimas kan? Berarti kalau dia benkyo shimas, kan gitu belajar. Berarti kegiatannya belajar, gitu kan, benkyo. Tapi kalau kita ngomong benkyo doang, ya nggak apa-apa, belajar, gitu. Terus ada lagi bermain sepak bola.
sepak bola doang itu kan saka. Tapi kalau dia bermain saka shimasu gitu. Paham ya? Badminton wo shimasu bisa atau badminton shimasu nggak apa-apa gitu. Paham ya Minna? Intinya kalau dia shimas itu dihilangin sendiri itu jadi kata benda biasa gitu kayak saka kekong doang kan menikah. Tambah shimas berarti kegiatannya menikah gitu kan. Gitu. Kenkyu. Tuh, kenkyusha kita udah bahas di bab 1 yang bahasa Indonesia. Peneliti kan kenkyusha, tapi kalau meneliti sha-nya dihapus, kenkyu shimasu. Meneliti. Jadi kegiatannya sedang meneliti. Zanggyo. Zanggyo itu kan kalau sendiri itu kan lagi jatuhnya lembur, kerja overtime, ya enggak sih? Gitu. Berarti kalau dia melakukan kenapa? Oh, berarti kalau misalkan dia nggak ada i-nya tambahin shimas ya Sensei. Yoi, benar sekali. Kalau ada i-nya berarti tinggal tambahin masuk. Begitu. Intinya kata benda ditambah shimas. Gitu. Misalnya kopi. Kopi itu kan fotokopi, bukan kohi ya. Bukan, kopi. Kopi itu kan dari bahasa Inggris. Artinya kan fotokopi. Kalau kita sedang melakukan fotokopi, kopi shimas. Udah gitu aja. Dah selesai untuk kata kerja ya. Kita bahas lagi. Saya harus geser dulu bentar. Ini lama sekali nih. Bentar. Ini cowok banyak banget. Bentar ya. Ini bab berapa ini? Oh, bab 13. Bentar. Pokoknya kalian kalau udah ada buku ini tuh gampang aja. Sering-sering di ini buka PDF-nya. Kalaupun kalian misalnya repot pengen ngeprint juga nggak apa-apa. Gitu. Tadi bab 4 ya Mina? Oke, bentar. Itu mana ya? Nah, ini kan. Oke, jadi untuk kata kerja sudah selesai. Saya anggap aman. Ya. Kita lanjut ke kata benda. Di sini ada toserba, department store. Ya, depato. Ginko. Kalau berarti kalau pegawai bank apa Mina? Masih ingat? Ginkoin. Ya. Ginkoin. Ya. Ginko itu bank, ginkoin itu pegawainya. Yubinkyoku, kantor pos. Toshokan, perpustakaan. Bijutsukan, gedung kesenian. Bisa juga bilangnya museum. Gak apa-apa. Gitu. Ima, sekarang. Nani ji. Nah ini tadi yang saya bilang nih, ji itu untuk jam atau pukul. Bukan dipukul orangnya ya, ji. Gitu kan. Itu untuk satuan jam. Nah, di sini ada fung sama pung. Kayaknya udah saya bahas nggak sih ini? Kalau menit ya. Kan ada tuh namanya materi zigzag. Saya udah pernah bahas. Nah, kalau menit-menit ada yang bisa pakai pung, ada yang bisa pakai fung. Gitu ya. Sedangkan kalau dia setengah jam atau 30 menit, itu dia pakainya hang. Jam berapa? Nanji. Menit berapa? Nanpung. Misalnya sekarang nih, gitu kan. Jam berapa? Jam 5, goji, gitu kan. Berarti kalau menit 48. Berarti yoji hapung gitu. Paham ya Minah? Jadi dia pakainya pung kalau 8 gitu. Terus di sini ada gozeng sama gogo. Gozeng dan gogo itu adalah sebutan untuk AM dan PM. Penyebutannya adalah sebutin dulu
gozeng gogonya, baru jamnya, baru ji. Sekarang misalnya jam 5 PM. Berarti gogo, goji. Gitu ya. Gogo dulu baru go, baru tambahin ji, baru menit. Gitu. Baru tambahin fung atau pung. Tergantung di belakangnya. Kalau 9 tuh berarti Q-fung, Ku-fung, gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Aman? Aman, Sensei. Oke, baiklah. Kita lanjut lagi. Di sini ada asa, hiru, yoru atau bang. Asa pagi, hiru siang, bang atau yoru dia malam. Gitu. Ya. Terus di sini ada penyebutan nih. Nah, ini nih nanti sering mungkin saya bahas nih. Ada namanya ototoy. Ototoy itu adalah 2 hari yang lalu. Udah kemarin, kemarinnya lagi. Ya. Barusan ya, kemarin lusa. Gitu. Udah kemarin, kemarinnya lagi 2 hari yang lalu. Ototoy. Kino. Kemarin. Kyo. Sekarang. Ashita. Besok. Asate. Lusa. Besok-besoknya lagi. Jamina-san. Kyo wa nanyobi desu ka? Minasan, kyo wa nanyobi? Masih ingat? Minasan, kyo wa nanyobi desu ka? Sabtu. Sabtu apa ya? Sabtu. Doyobi Ayo, desu. kemarin udah saya bahas. Doyobi desu. Doyobi. Hai. Doyobi desu. Ja ashita wa nanyobi desu ka? Ashita wa Nichiyobi desu. Oh desu ne. Hai. Gitu ya. Oke. Hai, ja. Kyo wa doyobi desu ne. Kino wa nanyobi desu ka? Kino wa nanyobi desu ka? Kinyobi desu. Kinyobi desu. Hai. Paham ya? Kinyobi. Gitu. Hai, so desu ne. Gitu ya. Asate lusa. Nah, gitu. Terus ada kesa nih. Kesa itu tadi pagi atau pagi ini, dan kesa ini biasanya nyebutinnya tuh bentuknya lampau. Tadi pagi aku makan. Kesa asa gohan wo tabemashita. Kongbang malam ini. Malam ini aku nonton drama Korea. Kongbang Kankoku no eiga wo mimasu. Gitu. Jadi kalau kongbang itu dia jatuhnya belum berlangsung, sedangkan kalau kesa itu sudah berlangsung dan bentuknya pasti kata kerjanya lampau yang akhirannya mashita, gitu ya. Sugiwa yasumi. Nah, ini yang tadi saya bahas nih. Yasumi itu istirahat kata benda, tapi kalau dia pakai kata kerja jadinya yasumi mashita. Paham ya, Minna? Gitu. Yasumi mas bukan yasumi mashita. Kalau dia mashita berarti sudah lampau. Hiru yasumi istirahat siang. Bisa istirahat siang, bisa juga kayak cuti, bisa tergantung konteksnya kita ngomong apa. Gitu. Itu hiru yasumi. Ya, kita bahas full ini dulu ya. Habis selesai ini saya cut kok, tenang aja. Di sini ada shikeng. Shikeng itu artinya ujian. Ujian bahasa Jepang. Ada yang tahu bahasa Jepangnya apa? Nihongo wa nan desu ka minasan? Ujian bahasa Jepang. Jadi bahasa Jepangnya dulu baru ujian. Nihon Gimana? no shiken. Nihongo. Nihongo. King. Nihongo shiken. Atau pakai no juga nggak apa-apa. Nihongo no. Ya, bisa juga pakai no, bisa no-nya dihilangin, nggak apa-apa. Gitu. Kaigi. Nah, kaigi ini kan juga kata benda. Bisa tuh ditambahin shimas. Kaigi shimas. Atau pakai partikel wo bisa. Eiga film gitu kan. Eiga wo mimas melihat film. Mai asa, mai bang, mai nichi. Mai itu setiap
setiap ya, setiap apa di situ? Kondisinya apa? Asa pagi, mayasa. Maibang, malam, hari, setiap malam. Mainichi, setiap hari. Gitu. Maishu, setiap minggu. Maishu, nikai, benkyou shimasu. Nihongo wo benkyou shimasu. Setiap minggu belajar bahasa Jepang 2 kali. Nikai. Tuh, sensei udah jelasin. Lumayan tuh, ngomong kaiwa tuh. Ngomong kaiwa. Itu kan sama artinya, gitu ya. Nah, ini lagi. Nama-nama hari. Kita udah bahas sebelumnya. Getsuyobi, Kayobi, Nichigetsu, Kasui, Mokindo, gitu ya. Gitu. Lagunya London Bridge is Falling Down. Nichigetsu, Kasui, Mokindo. So desu ne. Gitu. Minggu, Senin, Selasa, gitu kan. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah gitu ya, paham ya? Oke. Tinggal ditambahin yobi-yobi aja. Tenang. Nah, di sini ada karamade sama to. Untuk di lesson ini, untuk di pelajaran bab ini gitu ya. Kalau karamade itu biasanya dia bisa digabung, bisa pisah. Misalnya nih, gitu kan. Belajar bahasa Jepang dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Nihongo no benkyou wa, berarti Sabtu dulu. Doyobi kara nichiyobi made desu. Paham ya Minna? Paham kan? Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Aman tidak? Aman, Minasang. Sensei. Ya, oke, baiklah kalau gitu. Kalau nggak paham kebangetan sih. Ayo ya. Sekarang kita lanjut pakai to. To itu dan. Tadi kan kita ngomongnya dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Bisa juga hari Sabtu dan hari Minggu. Doyobi to nichiyobi desu. Gitu. Paham ya? Nah, di Rensushi di sini ada taihen desu ne. Oh, berat ya, gitu kan. Seperti yang saya jelasin kemarin, itu namanya honne tatemae. Ya, ini nih termasuk tatemae. Jadi menyatakan rasa simpati gitu. Jadi di Jepang itu memiliki budaya namanya tatemae. Tatemae itu membuat orang lawan bicara kita tuh nyaman bicara sama kita. Itu namanya tatemae. Kalau honne itu udah sikap mereka sebenarnya gitu. Udah apa yang dia pikirin tuh kayak ya udah ceplas-ceplos aja. Itu namanya honne. Sedangkan kalau tatemae kayak gini nih. Ini misalnya nih, sensei lagi ngobrol sama kalian nih, kalian semua di-unmute. Taihen desu ne, kata Tomodachi sensei gitu kan. Kayak gitu kan. Contoh ya. Gitu. Taihen desu ne, berat ya gitu kan. Semuanya di off cam. Gitu kan. Gitu kan. Contoh ya. Taihen desu ne, berat ya, simpati gitu kan. Kaiwa nih, kita bagian kaiwa. Banggo, nomor. Nanbang, nomor berapa? Ada yang tahu kalau nomor telepon bahasa Jepangnya apa? Telepon dulu baru nomor. Ada yang tahu? Denwa Deng Bango. Guanang Bang. Deno Bango Nanbang desu ka? Nomor teleponnya berapa? Nah, gitu boleh. Bagus. Kayak gitu ya. Gitu. Hilang. Sumaseng. Astaga. Kelihatan nggak saya share screen, Minna? Kelihatan. Kelihatan ya? Aduh, Kelihatan sih. sayanya hilang. Ya udah, oke, udah. Oke. Banggo, nanbang, sochira, gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau ini nih, gitu kan.
Kayak nomor teleponnya berapa? Anata no denwa bango wa nanbang desu ka? Gitu. Paham ya, Mina? Gampang sih gitu. Nah, di sini untuk kata kananya ada New York, Peking, Los Angeles, London, Asuka, Apple Ginko, Midori Toshokan, Yamamoto Bijutsukan. Yamamoto jangan. Yamato Bijutsukan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Mina? Do desu ka? Iya, arimasen sensei. Ada susahnya nggak? Nih, saya udah mulai ini nih, udah selesai sebenarnya kita udah kelar belajarnya. Ada yang mau ditanyain kan nih? Sebelum ini, sebelum mungkin saya cut dulu gitu kan. Ada yang mau ditanyain nggak di pelajaran 4? Susah banget nggak sih materinya? Lumayan sensei. Lumayan ya. Saya sebenarnya pengen banget nge-record saya nulis kanji gitu. Cuma, aduh, ntar saya share screen ke kalian deh. Ini soalnya benar-benar nggak bisa gitu. Bingung juga saya nge-share screen-nya. Ntar. Iya loh, susah kali. Atau mungkin Mina ada yang udah hafal 1 sampai 5, mungkin kanji 1 sampai 5. Gimana? Sudah. Wih, Jovan Song udah hafal. Serius, Jovan? Keren. Berarti tinggal nambahin lagi tuh 6 sampai selesai. Keren loh kalau udah harusnya. Bagus gitu. Tinggal ditambah-tambahin kanji-kanjinya. Karena nanti nih, saya jelasin deh ke kalian. Nih, saya ini ya. Bentar. Mana ya kalau saya ini ya? Nih. Biasanya ditodai nggak sih? Easy Japanese nggak sih? Bentar. Easy Japanese nih kan. Biasanya nanti ada ini nih, ujian-ujian kan misalnya exam nih. Tes 1. Start. Tuh, ada vocabulary, grammar, listening. Itu kan kalau dia bunponya 25, ada 50. Inilah 50 menit lah gitu kan. Listeningnya 30 menit. Untuk vocabulary 25 menit. Tapi tergantung sih kan ini. Santai. Tuh, gampang kan? Nomor 1. Nihongo no nani nani ga suki. Itu kanji apa? Ini kan udah pernah kita pelajarin kan? Sensei. Sensei, gampang kan? Nah ini kita pelajarin aja gitu loh. Keluar semua yang ini kan buat JLPT. Gitu loh. Terus nih, tuh coba kalian lihat tuh. Kyo wa gakko wa nani nani desu. Lihat di situ bagian pilihan gandanya. Tuh. Ini yang tadi kita bahas sebenarnya. Apa tuh kanji apa? Ada yang tahu? Kalau kalian nggak ngerti kanjinya, kalian lihat di situ yang cocok buat kanji itu apa? Coba, apa kira-kira? Tahu nggak? Yes. Yasumi. Kan kita udah belajar kan Yasumi, tinggal lihat kanjinya aja. Itu Yasumi. Kyo gakko wa Yasumi. Nah, tuh. Terus nomor 3. Kono nani nani wa omoshiroi. Omoshiroi kan menyenangkan. Jadi kanji apa yang cocok? Hah, Sabtu kita belajarin ini kan? Makanya ini lumayan nih. Yang keempat, karewa nani nani wo karimas. Apa tuh? Kanji apa itu? Apa? Okane. Kane.
Gampang kan? Itu hafalan nih Sensei. Iya sih. Tapi kan kalau kalian nggak baca-baca basic kanjinya kan kayak lumayan mubazir toh, gitu kan. Nih yang Kalau kelima saya nih. latihan ngetik biasanya muncul kanji. Nah, itu di situ hafal. Iya. Iya sih, cuma kan kayak ya kita harus sinkron juga kan, apalagi tujuannya kalau mau JLPT ya Mina ya, gitu kan. Nih yang kayak gini nih, kalau dia kotaknya begitu, itu artinya bukan ri, tapi gi, ikanan. Jadi migi. Kalau dia kanjinya udah tambah gitu, terus ada Romawi i di bawahnya, itu hidari kiri. Migi, gi kanan, ri, hidari kiri, gitu. Jadi itu yang jawabannya hidari. Sedangkan yang tadi yang itu kan begini ya. Kemarin udah saya bahas deh. Itu atas. Atas bahasa Jepangnya apa, Minna? Kalau orang mau muntah apa? W. Kue. Gue. Iya, gitu. Kue. Ya, terus 7 tuh. Coba ada yang bisa baca hiragananya? Tomodachi. Tomodachi, Tomodachi to osobini. asobini, itu artinya pergi. Iku. Iku nani nani ga arimasen. Itu jikang. Jadi dia nggak ada waktu untuk pergi main. Asobi kan main. Gitu. Paham ya? Terus yang 1.8 itu kanjinya apa tuh? Ada yang tahu nggak? Itu ada kanji mobil. Itu ada kanji mesin. Jadinya kereta. Apa tuh kereta bahasa Jepangnya? Densha. Densha. Benar. Gitu. Jadi kono densha wa tsugi no eki ni tomarimasu. Tomarimasu itu artinya kayak berhenti gitu. Gitu ya. Terus di sini ada kono naka de ichiban. Ya, kono naka de ichiban nani nani no wa gitu kan. Dore desu ka? Ichiban. Itu dia kayak gitu kanji tinggi. Ada yang tahu kanji tinggi bahasa Jepangnya? Arti tinggi. Ada yang tahu? Nggak tahu? Takai. Takai. Iya, itu kanji takai. Gitu. Terus yang kelima, itu kanji teman. Teman apa bahasa Jepangnya? Tomodachi. Tomodachi. Udah nih. Yama, kanji Yama yang mana? 2.1. Tuh, udah dijelasin nih Yama, kanji gunung. Yang 3. Yang ketiga. 3. Terus nih, kalau kita ini memang belum sih, saya belum bahas sih. Yang udah dibahas aja deh. Nih, Rokumang N. Rokumang N yang kanjinya yang mana? Mana tuh? Dari atas nomor 1 atau di bawahnya nomor 2? Mana? Nomor 2. Honto desu ka? Roku apa Roku? Roku 6. Kanji 6 yang mana? Emang yang mana? A. Oh, C. Nah, salah, bukan C. Nggak mungkin C. Ngaco. Yang A. Yang A. Nih, kanji kaki, ashi. Ya, kanji kaki itu yang nomor 1. Terus mi itu kan dia kayak ini ya. Eigawo mini, mi-nya itu dari melihat. Melihat itu kanjinya yang ketiga. Mise itu toko. Toko itu yang kedua. Gitu sih, Minna. Nanti kayak gini-gini terus ada readingnya. Terus ada listeningnya. Kayak gini. Kedengeran nggak? Nggak kedengeran ya? Zanen. Berarti nggak bisa. Kecil suaranya, Sensei. Ada Oh, kecil ya? Sensei. Nih, aku gedein nih. Gede banget suaranya. Di aku gede. Wow. Ya.
Sumimasen. Kayaknya nggak bisa deh. Suaranya pecah di Sensei. Tapi nanti saya harap sih kalau misalnya ini ya, kalian bisalah coba-coba gitu. Yang penting udah bab 10, sebenarnya udah bisa coba-coba tes ini. Bab 10 ya gitu. Gitu sih Minah. Jadi Itu di untuk mana yang Sensei, di web ya? enggak, ini aplikasi kok. Nih, Todai Easy Japanese. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Iya, arimasen, Sensei. Oke, baiklah kalau begitu. Karena memang tidak ada, jadi ya sebentar saya ini dulu kali ya. Oke. Nah, karena memang tidak ada, saya mau ini nih sama kalian. Mau nanya dulu gitu kan. Untuk hari ini materi apa yang susah? Bagian mana yang susah sama kalian? Coba saya mau nanya sama kalian. Yuk, silakan. Kanji, Sensei. Kanji. Kanji yang mana susah?